Ketika armada mulai memperlambat laju, hamparan bintang di depan mereka sudah tidak lagi seperti tirai gelap yang mereka kenal. Di hadapan mereka, seolah-olah seluruh bagian alam semesta telah digali kosong oleh tangan tak terlihat, membentuk pusaran raksasa yang membentang di kedalaman kehampaan. Benda itu melayang diam di dalam kegelapan tanpa batas, namun memenuhi seluruh pandangan semua orang. Itu adalah sebuah benda langit, namun sekaligus jauh melampaui konsep benda langit itu sendiri. Ia tampak seperti cincin cahaya yang melintasi galaksi, sekaligus seperti sungai kosmik yang terpelintir membentuk lingkaran, dengan tubuh utama berwarna biru kehitaman yang aneh. Di tepiannya, cahaya berlapis-lapis mengalir tanpa henti, seakan-akan tak terhitung banyaknya galaksi di pelintir menjadi satu tali besar yang mencekik tenggorokan alam semesta dengan erat. Di jembatan komando kapal pemimpi, suasana sunyi senyap. Meskipun mereka telah menyaksikan medan perang Mars, melihat tempat penyegelan raksasa Druk, serta kota luar angkasa peninggalan ras Yihen, saat ini, ketika berhadapan dengan benda ini, dalam lubuk hati mereka tetap tak mampu menahan rasa kecil yang mencapai batasnya. Bahkan matahari pun akan kehilangan cahayanya di hadapan benda ini. Peradaban yang dahulu berkembang hingga hampir mencapai puncak alam semesta, bahkan hanya sisa peninggalannya saja sudah mampu menerangi langit berbintang. Ini adalah koridor langit berbintang. Yang Sin membuka suara dengan pelan. Dalam suaranya tidak ada lagi nada bercanda seperti biasanya, hanya nada rendah yang lahir dari naluri, sebuah rasa hormat terhadap sesuatu yang tidak diketahui, kuat dan misterius. Di hadapan objek kosmik sebesar ini, manusia bahkan merasa berbicara keras adalah sebuah penodaan. Lukeran mengetukkan jarinya perlahan di atas konsol, namun matanya terpaku erat pada makhluk raksasa di layar cahaya. Cahaya biru menyebar sedikit demi sedikit di pupil matanya, seolah ingin menelan seluruh dirinya. Data mengalir deras seperti air terjun. Pembacaan gravitasi melonjak liar, kelengkungan ruang, menunjukkan kurva yang sepenuhnya tidak sesuai dengan hukum biasa, dan fluktuasi energi bahkan telah melampaui batas maksimum yang ditetapkan oleh instrumen manusia. Dilihat dari strukturnya, objek raksasa ini lebih mendekati sebuah saluran titik singularitas buatan yang stabil. Suara Ling terdengar di jembatan komando, tenang dan jelas. Ini bukan lubang hitam alami, melainkan jalur yang secara kasar dipahat oleh suatu peradaban pada struktur alam semesta. Di ujung koridor langit berbintang ini, mungkin terhubung dengan alam semesta lain. Melampaui alam semesta ini, menuju alam semesta paralel lain, berusaha melepaskan diri dari takdir yang diberikan oleh Sang Pencipta. Lebih dari 2 miliar tahun yang lalu, sebuah peradaban yang pernah begitu megah ternyata telah melangkah sejauh ini. Zhang Yi bersandar di kursi kapten, tatapannya menembus layar holografik, diam-diam mengamati jalan yang melintasi langit berbintang itu. Matanya terbuka lebar, memantulkan benda raksasa berwarna biru yang menyerupai pusaran kosmik tersebut. Melampaui takdir. Bahkan jika gagal, itu tetap cukup agung. Salah satu ujung koridor langit berbintang dengan ganas melahap benda-benda langit di sekitarnya. Bintang-bintang yang semula bergerak stabil di kejauhan, ditarik paksa menjadi garis-garis cahaya panjang, seperti rambut emas yang dicabut secara paksa, lalu akhirnya tenggelam ke dalam kehampaan biru gelap itu. Namun ujung lainnya sama sekali tidak terlihat menuju kemana. Itu adalah kegelapan yang bahkan cahaya pun enggan singgah. Kita sudah sampai koridor langit berbintang. Di sisi kanan Tianhai, sebuah kapal perang dengan bentuk kuno namun megah perlahan mendekat. Di haluannya tergantung totem yang melambangkan kekuasaan ras Zepan. Dewa tertinggi Tian Ziyuzong berdiri di jembatan kapalnya. Wajahnya menempel pada layar cahaya, dan matanya hampir memancarkan api. Akhirnya kita sampai. Suaranya masuk ke kapal pemimpi melalui saluran terenkripsi. Dalam setiap katanya, kegembiraan yang tertahan terdengar jelas. Melalui kaca penerbangan, ia dapat melihat kapal raksasa di kejauhan, beberapa ratus kilometer dari mereka. Kapal pemimpi yang ukurannya 10 kali lebih besar dari kapal mereka. Mata dewa tertinggi Tian Ziyuzong dipenuhi dengan perhitungan licik. Begitu memasuki koridor langit berbintang, itu akan menjadi wilayah kekuasaannya. Karena mereka menguasai lebih banyak informasi,
yang sama sekali tidak dibagikan kepada Zhang Yi, maupun 4 peradaban kuno lainnya. Pada saat itu, bukan hanya bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan Zhang Yi, bahkan ada peluang untuk meraup keuntungan di tepi koridor langit berbintang. Namun, untuk masuk lebih dalam, ia tidak memiliki keberanian itu. Di hadapan ras langit berbintang, dirinya yang hanya setingkat ksatria, bahkan tidak lebih dari seekor semut. Di sisi lain, kapal utama Rastian memancarkan lambang emas. Kong berdiri di platform pusat kapal, membuka kedua tangannya seolah memeluk seluruh lautan bintang. Ayo kita segera ke sana. Ia tak dapat menahan diri untuk berbicara. Suaranya penuh semangat. Jika kita bisa mendapatkan peninggalan ras langit berbintang, itu akan membuat peradaban kita menjadi jauh lebih kuat. Bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk menembus kunci genetik dan mencapai tingkat Omega. Di haluan kapal ras Yalang, sebuah sosok ramping bersandar dengan kedua tangan di tepi konsol. Taringnya sedikit terlihat, dan matanya dipenuhi keganasan liar. Omega. Keluoba menjilat sudut bibirnya. Mulai sekarang, siapa yang masih harus bersembunyi di dunia bawah tanah bumi dan bertahan hidup dengan susah payah? Siapa yang masih harus melihat wajah orang-orang Druk untuk bertindak? Kita juga bisa berdiri di puncak alam semesta. Di jembatan Komando Ras Titan, Gu Zawen berkata dengan suara berat, hanya dengan mencapai Omega, barulah kita berhak mengendalikan takdir kita sendiri. Pada saat itu, ras Dewa Druk pun hanyalah rintangan di jalan kita. Sang Pencipta. Ia berhenti sejenak dan ekspresi hampir fanatik muncul di wajahnya. Bahkan Sang Pencipta pun tidak dapat menentukan hidup dan mati seorang kuat tingkat Omega. Gushan dari ras baja mendengus pelan. Di pelat dadanya muncul pola retakan merah gelap, tanda kuno ras mereka. Pada akhirnya, selama kita bisa mendapatkan warisan ras langit berbintang, kita punya hak untuk kembali ke meja permainan. Ia menatap ke arah kapal pemimpi, nada suaranya dipenuhi kecemburuan dan ketidakpuasan. Jika tidak, di masa depan kita hanya bisa hidup dengan melihat wajah orang lain. Di saluran komunikasi terdengar dengungan persetujuan. Para perwakilan dari 5 peradaban kuno itu, satu persatu menatap dengan mata membara. Seperti sekelompok penambang emas yang berdiri di pintu masuk tambang saat melihat kilauan emas. Dewa tertinggi Tian Zhuzong menarik napas dalam-dalam, menekan detak jantungnya yang terlalu cepat, lalu menoleh ke arah kapal pemimpi. Tuan Hundun, ia membuka suara dengan hormat, namun kegembiraan dalam nadanya sulit disembunyikan. Mohon pimpin kami memasuki koridor langit berbintang. Di jembatan kapal pemimpi, suasana hening tak lukeran. Liang Yue dan Yang Xin memusatkan pandangan mereka pada Zhang Yi, menunggu keputusannya. Zhang Yi perlahan berdiri. Ia tidak langsung menjawab, melainkan kembali menatap pusaran kosmik raksasa itu dengan tenang selama beberapa detik. Dalam matanya, benda biru kehitaman itu tampak seperti luka yang merobek kulit alam semesta sepenuhnya. Luka itu membentang selama beberapa tahun cahaya, dengan tepi yang mengalirkan darah bintang, daging nebula, serta serpihan ruang dan waktu itu sendiri. Inilah koridor langit berbintang. Ia mengulang pelan tujuan yang disebut oleh para perwakilan 5 peradaban. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum samar. Senyum itu tipis, namun dingin, seperti radiasi latar belakang kosmik. Kita sudah berada sejauh 3,2 tahun cahaya dari bumi. Kalau begitu, selanjutnya, pertunjukan sandiwara ini sudah seharusnya berakhir. Ia seolah hanya mengucapkan sebuah komentar sepele secara santai. Suaranya tidak keras, namun terdengar dengan jelas di telinga setiap orang di jembatan kapal. Yang Xin menoleh dan meliriknya. Di matanya tidak ada keterkejutan, hanya tersisa senyum seolah berkata, akhirnya akan dimulai. Lukeran menghembuskan napas pelan, lalu menekan telapak tangannya pada antarmuka energi di konsol utama. Struktur mekanis berwarna perak putih menjulur keluar dari pergelangan tangannya. Dalam sekejap terhubung dengan sistem energi inti seluruh kapal Mengxiangjia. Sirkuit pengisian meriam utama sudah dipanaskan lebih awal. Ia melaporkan dengan suara rendah. Gudang antimateri stabil, medan anihilasi dalam status siaga. Modul pengunci bidikan kuantum dapat diaktifkan kapan saja.
Proyeksi virtual link menyala di udara. Sosoknya tersusun dari titik-titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya, dan di matanya berkilauan cahaya data yang dingin. Begitu meriam pemusnah bintang antimateri menembakkan daya penuh, lintasan sinarnya akan sedikit tertarik oleh medan gravitasi koridor bintang, sehingga diperlukan 3 kali koreksi waktu nyata. Tingkat akurasi diperkirakan sebesar 99,7%. Zhang Yi mengangguk. Ia mengangkat pandangan, menatap kapal perang dari 5 peradaban besar dalam proyeksi holografik. Kapal utama ras surga berwarna emas putih seluruhnya. Bagian luar lambungnya dipenuhi ukiran relief kuno dan pola ilahi, bagaikan sebuah kuil yang berlayar di alam semesta. Kapal perang negeri Zepan memiliki garis yang halus membulat. Tubuhnya diselimuti lapisan pelindung energi biru air yang kental, seperti paus raksasa yang berenang di laut dalam. Kapal perang ras serigala gigi tampak seperti binatang buas yang merunduk di punggung pegunungan baja. Dengan haluan berbentuk kepala serigala, setengah mekanis, setengah tulang. Kapal perang ras Titan kasar dan masif. Setiap pelat bajanya seperti bongkahan logam yang ditempa keras dengan palu. Sementara kapal perang ras baja lapis tampak seperti peti mati logam raksasa. Sunyi, berat, dan kedap tanpa celah. Kelima kapal itu kini perlahan menyesuaikan formasi, berusaha mendekati koridor bintang. Mereka menempatkan Meng Xiangjia di tengah formasi, seolah mengelilingi sebuah bidak kunci, atau seperti memaksa dan menyeretnya maju bersama. Di mata 5 ras besar, Zhang Yi kini sudah menjadi ikan di atas talenan. Setelah berhasil melakukan lompatan ruang dan tiba di tempat ini, mereka bahkan tidak lagi merasa perlu berpura-pura. Karena sekuat apapun Zhang Yi, ia tidak akan berani melawan kehendak aliansi 5 ras. Mereka sangat memahami tingkat teknologi ras Changyuan. Memang sangat kuat, tetapi setelah miliaran tahun, juga telah menjadi usang dan membusuk. Kapal Meng Xiangjia, yang dibangun dengan teknologi utama ras Changyuan, kekuatan tempurnya pun masih dalam perkiraan mereka. Tidak akan mampu menimbulkan gelombang besar. Tuan Hundun, mari kita segera maju. Suara dewa tertinggi Tian Ziyuzong terdengar agak mendesak, seolah ingin mendorong Zhang Yi ke dalam jurang. Mari kita bertindak bersama dan merebut harta ras bintang. Baik. Zhang Yi tersenyum dan berbicara perlahan, nadanya ringan. Detik berikutnya, seluruh Meng Xiangjia seakan ditekan tombol tertentu. Kilau perak putih yang semula lembut di permukaan kapal seketika menghilang, digantikan oleh kilau logam gelap yang hampir hitam. Garis-garis lambung kapal sedikit berubah, dan pola energi yang sebelumnya tersembunyi di sela-sela pelat baja mulai menyala, menjalar dari haluan hingga buritan seperti urat api yang mengalir. Di atas jembatan, pelat baja tebal perlahan terbuka, dan sebuah menara meriam bundar raksasa muncul dari dalamnya. Itu bukan laras meriam dalam arti biasa, melainkan serangkaian cincin yang menyusut ke dalam, dengan gelombang energi tak terlihat mengambang di antara tiap cincin. Di pusat struktur cincin itu terdapat kegelapan mutlak. Kegelapan itu tidak memantulkan cahaya apapun, tidak memantulkan sinar bintang, seolah sebuah kehampaan sejati dicabut dan dimasukkan ke sana. Meriam pemusnah bintang antimateri, mulai pra-pengisian. Suara Lukeran sedikit menegang, namun ia menahan kegembiraannya. Perisai energi Meng Xiangjia mulai menyusut, medan pertahanan yang semula melindungi seluruh kapal kini berkumpul ke arah menara meriam. Semua sistem yang tidak diperlukan dimatikan secara paksa, cahaya menjadi redup, dan lampu bantuan di jembatan berubah menjadi cahaya merah siaga tempur, memantul di wajah semua orang. Di kapal perang 5 peradaban, akhirnya seseorang menyadari ada yang tidak beres. Itu apa? Petugas sensor di kapal utama ras surga mengecilkan pupilnya, menatap tajam ke arah proyeksi Meng Xiangjia. Dalam pandangan mereka, di atas Meng Xiangjia tiba-tiba muncul struktur energi yang sangat kompleks, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu semacam perangkat pemfokus energi berdensitas super tinggi. Indeks energinya masih naik, sudah mencapai ambang berbahaya. Apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Suara para prajurit ras surga mulai bergetar. Inti komputasi kapal mereka mencoba mengklasifikasikan tingkat energi tersebut,
tetapi berkali-kali mengalami kesalahan, hingga akhirnya hanya menampilkan satu peringatan sederhana, melampaui batas basis data. Tuan Hundun, apa yang sedang Anda lakukan? Perwakilan ras surga membuka saluran komunikasi publik. Nadanya masih tenang, tetapi sudah disertai kegelisahan. Di jembatan Mengxiangjia, Zhang Yi perlahan menunduk, melirik meja taktis di sampingnya. Ujung jarinya mengetuk ringan di udara, dan sebuah garis penunjuk jatuh tepat pada kapal utama ras surga. Melakukan apa? Tentu saja sesuatu yang menarik. Suara lukeran langsung menyusul. Bidikan kuantum telah selesai dikalibrasi. Target, kapal utama ras surga. Material lapis baja, komposit logam cahaya suci. Medan pertahanan utama, perisai cahaya suci tingkat tinggi. Diperkirakan, setelah terkena sinar antimateri secara langsung, waktu keberadaannya tidak akan melebihi 0,03 detik. Bagus. Meski meriam antimateri membutuhkan waktu pemanasan, di ruang hampa ini mereka juga tidak punya tempat untuk melarikan diri. Bukan? Zhang Yi berkata. Pelan. Ia mengangkat pandangan, menatap kapal kuil berkilauan emas itu, sudut bibirnya sedikit terangkat. Mulai. Gudang antimateri dibuka. Jari lukeran seolah menekan tombol terlarang di alam semesta. Kegelapan mutlak di pusat menara meriam tiba-tiba bergetar ringan, seakan seluruh ruang dipelintir dari tengah. Detik berikutnya, semua cahaya seolah tersedot habis, dan ruang di depan haluan kapal mendadak meredup. Lalu, seberkas cahaya hitam yang kasat mata meledak keluar. Itu bukan kegelapan biasa. Sinar itu menarik garis lurus di kehampaan, tetapi di tepinya terus memancar riak ruang yang aneh, seolah realitas itu sendiri sedang robek. Ia melesat keluar dari haluan Mengxiangjia, dan dalam sekejap melintasi jarak ratusan kilometer di antara kedua kapal. Kapal utama ras surga bahkan belum sempat sepenuhnya meningkatkan medan pertahanannya, ketika cahaya hitam itu sudah menembus perisainya tanpa suara. Perisai cahaya suci berwarna emas bergetar hebat seketika, seperti es tipis yang dilempar ke dalam air mendidih, berkilat sesaat lalu runtuh sepenuhnya. Detik berikutnya, cahaya hitam itu menembus tubuh kapal. Dari luar hanya tampak sebuah lubang hitam, seukuran kepalan tangan muncul di lambung kapal. Lapisan baja di sekitarnya tidak hancur atau terpental, melainkan menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada, bahkan tanpa serpihan. Lalu, implosi terjadi. Dimulai dari getaran ringan, diikuti oleh keheningan sesaat, seolah seluruh kapal ditekan tombol jeda. Kemudian, sebuah gelembung hitam raksasa tiba-tiba mengembang dari lubang itu, dan seluruh kapal seperti ditendang keras dari dalam. Tubuh kapal emas putih itu dalam sekejap dipenuhi retakan, pipa energi terputus, dan inti cahaya suci meledak secara terbalik. Retakan-retakan itu pada detik berikutnya justru menyusut ke dalam, dan seluruh kapal mulai runtuh ke arah datangnya sinar hitam tadi. Bagian dalam kapal perang suku langit seketika terkoyak. Ruang kabin yang tersusun dari pelat logam, tulang belulang manusia, serta darah dan daging. Di dalam medan pemusnahan antimateri tidak menghasilkan suara ledakan. Tidak ada kilatan api. Semuanya hanya berubah menjadi kabut abu-abu yang menyebar dengan sangat cepat, lalu terhapus sepenuhnya. Di salah satu dek yang paling dekat dengan lubang robekan, seorang perwira suku langit masih mempertahankan pose memberi perintah. Mulutnya baru saja terbuka setengah, tubuhnya sudah mulai menghilang sedikit demi sedikit dari ujung kaki. Baju tempurnya, darah dan daging, serta tulang-tulangnya, tanpa proses apapun, lenyap seperti garis pensil yang dihapus oleh penghapus, disapu bersih tanpa sisa. Para prajurit suku langit, yang tersisa bahkan tidak sempat mengeluarkan jeritan. Hanya segelintir orang, di sisi lain kapal perang, yang melalui layar pemantauan melihat area di tengah badan kapal tiba-tiba runtuh. Kemudian, layar langsung menjadi gelap. Semua energi, gravitasi, udara, suhu, dan gaya tarik menjadi kacau balau. Tak lama kemudian, lapisan luar kapal terkoyak oleh kekuatan dahsyat, meninggalkan luka besar yang mengerikan. Struktur yang tersisa bersama para prajurit suku langit yang masih hidup terlempar keluar melalui luka itu, terpental ke dalam kehampaan kosmik yang dingin. Beberapa bahkan belum sempat mengaktifkan perisai pelindung pribadi. Tubuh mereka sudah membeku dengan cepat, berubah menjadi patung es yang rapuh dan retak.
Lebih banyak lagi yang langsung tersapu oleh gelombang sisa pemusnahan antimateri, bahkan tidak meninggalkan mayat. Saluran publik menjadi sunyi senyap. Kapal induk yang dahulu melambangkan kejayaan suku langit dan menyaksikan tak terhitung banyaknya pertempuran, kini seperti cangkang logam kosong yang kehilangan sebagian besar bagiannya, bergetar liar di bawah cahaya biru redup koridor langit berbintang. Luka mengerikan itu, meskipun hanya menempati kurang dari 1/10 volume seluruh kapal, namun tingkat kerusakannya sangat parah. Perwakilan dari 5 peradaban kuno serentak menahan napas. Kejadian itu terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun meriam pemusnah bintang antimateri milik Dreamer sedang mengisi energi, tidak satu pun dari 5 ras itu menyangka bahwa Zhang Yi akan menyerang mereka. Detik berikutnya, saluran bersama langsung meledak. Kekacauan. Kau sudah gila? Tianzi Yuzong Jushen meraung lebih dulu. Suaranya hampir kehilangan kendali. Apa yang kau lakukan? Hentikan tembakan. Gu Chawen dari suku Titan mengaum. Kita adalah sekutu. Kau melanggar perjanjian. Ini pengkhianatan. Ini deklarasi perang. Teriakan demi teriakan dari berbagai saluran membanjiri, bercampur menjadi cacian kacau dan ketidakpercayaan. Zhang Yi berdiri di tengah jembatan kapal. Dia mendengarkan semua suara itu. Ia tidak terburu-buru menjawab, melainkan dengan tenang melirik data di hadapannya. Tembakan pertama, tingkat akurasi 100%. Lukeran melaporkan, diperkirakan lebih dari 30% petinggi suku langit berada dalam area pemusnahan tadi. Masih ada sedikit sisa sampah. Yang Sinsin menambahkan, beberapa kapsul pelarian sudah terlepas, tetapi tertangkap oleh medan gravitasi koridor langit berbintang dan sedang terseret ke tepi. Tidak perlu dipedulikan dulu. Hias Zhang Yi menarik kembali pandangannya, akhirnya berbicara. Suaranya disalurkan melalui saluran publik, terdengar mantap di setiap kapal perang yang masih utuh. Mengapa menyerang? Tentu saja karena aku ingin membunuh kalian semua. Nada bicaranya berubah menjadi fanatik. Matanya memancarkan kenikmatan kehancuran. Kalian benar-benar mengira aku ini bodoh? Kalian bersusah payah membawaku ke tempat ini. Bukankah untuk membunuhku? Hahaha. Tidak disangka, sekarang justru kalian sendiri yang masuk ke jalan buntu. Di alam semesta yang sunyi dan hampa ini, jadilah mayat. Kalian tidak punya tempat untuk melarikan diri. Zhang Yi akhirnya tidak perlu lagi berpura-pura. Ia tertawa lepas, mengejek kebodohan para petinggi 5 ras itu. Tianzi Yuzong Jushen mengepalkan tinjunya erat-erat, urat-urat di wajahnya menonjol. Rencananya terbongkar oleh Zhang Yi, membuatnya marah tak terkendali. Kekacauan. Kau salah paham. Mana mungkin kami punya niat seperti itu? Justru kau yang mengkhianati perjanjian. Kau adalah pendosa. Hentikan. Cepat hentikan. Selagi kami belum sepenuhnya menyerah padamu, segera berhenti dan minta maaf. Zhang Yi mencibir dingin. Kata-katamu, satu huruf pun tidak aku percaya. Di sisi tempat tidur sendiri, bagaimana mungkin membiarkan orang lain tidur nyenyak? Semua orang paham prinsip itu. Kalau tidak, beberapa tahun lalu, kenapa kalian menyerang negara Huaxu saat aku tidak ada? Sekarang berpura-pura jadi bangsa pengembara yang ramah, kalian kira aku ini monyet untuk dipermainkan? Aku setuju datang ke sini bersama kalian, justru untuk bisa memusnahkan kalian sekaligus tanpa gangguan. Zhang Yi sama sekali tidak peduli pada kebenaran. Baginya, selama 5 ras itu berpotensi menjadi ancaman dan mungkin bersekutu untuk menjebaknya, itu sudah cukup. Bahkan, jika 5 ras itu benar-benar tiba-tiba menjadi baik dan ingin bekerja sama, ia tetap akan memusnahkan mereka semua, karena ia malas menebak sifat manusia. Hanya musuh yang sudah mati adalah musuh yang paling aman. Orang-orang ini bahkan mencoba mengikat Zhang Yi dengan kontrak, tanpa sadar bahwa di matanya, kontrak itu tidak lebih dari selembar kertas tak berguna. Dia, Zhang Yi, bukanlah tokoh besar. Ia egois, penakut, dan tidak memiliki rasa aman. Demi melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya, ia bisa bertindak tanpa batas. Terlebih lagi target kali ini adalah mereka yang pernah mencoba memusnahkan negara Huaxu, sehingga ia sama sekali tidak memiliki beban psikologis.
Beberapa kalimat singkat itu seperti melempar bola logam panas ke dalam ruang hampa. Saluran di sisi lain langsung meledak. Kau berani. Kekacauan. Kau pikir hanya dengan negara Huaxu kau bisa melawan kami, 5 peradaban kuno. Suara Gushan rendah seperti guntur, membawa niat membunuh yang membekukan. Kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Kau akan membawa bencana pemusnahan bagi seluruh negara Huaxu. Zhang Yi tertawa ringan. Tentu saja aku tahu. Pandangannya menyapu 5 kapal perang itu. Kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika terlewat, tidak akan ada lagi. Ia mengangkat tangan, jarinya menggores ringan di udara. 3 garis putus-putus kembali jatuh ke kapal perang suku Yalang, suku Titan, dan suku Baja. Ini adalah kesempatan untuk memusnahkan kekuatan inti 5 peradaban sekaligus. Meriam utama, teruskan tembakan, hancurkan mereka. Jadikan mereka puing yang melayang di alam semesta. Siap, suara lukiran terdengar seperti menekan tombol ritme. Ia menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Kesempatan menggunakan meriam pemusnah bintang antimateri secara leluasa hanya ada di medan perang seperti ini. Di bumi, Zhang Yi bahkan tidak berani menggunakan senjata semacam ini karena dampak kehancurannya terlalu besar. Meriam antimateri kembali mengisi energi. Ruang di sekitar turret mulai terlihat terdistorsi dengan mata telanjang. Lingkaran energi berputar dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah hendak memeras seluruh alam semesta menjadi satu sinar hitam itu. Kapal perang dari 5 ras tidak lagi berani ragu. Semua sistem pertahanan aktifkan penuh. Ubah arah, sebarkan formasi. Isi meriam utama, bidik Dreamer. Segera tembak. Awalnya kita ingin memancingnya masuk ke koridor langit. Berbintang untuk membunuhnya. Sekarang langsung saja fokus tembak dan hancurkan. Memang sedikit merepotkan, tapi hasilnya tidak akan berubah. Kapal-kapal mereka mulai bermanuver drastis, berusaha memperlebar jarak. Lapisan demi lapisan medan pertahanan bertumpuk seperti kulit bawang. Perisai energi, lapisan armor material, penghalang pembelokan fase. Seluruh teknologi persenjataan yang mereka kumpulkan selama miliaran tahun kini diarahkan ke satu titik. Di depan Dreamer, sinar hitam kedua melesat keluar dengan dahsyat. Kali ini, targetnya adalah suku Yalang Krobah. Menggertakkan giginya, matanya dipenuhi pembuluh darah. Menatap sinar hitam yang menyapu ke arahnya. Perisai pergeseran kuantum, daya penuh. Lapisan tipis abu-abu putih terbentang di sekitar kapal. Ruang dipaksa terdistorsi, dan seluruh kapal tampak kabur, seolah-olah tertarik terpisah beberapa milimeter dalam pandangan. Secara teori, setiap serangan yang datang dari luar akan dibiaskan dan dialihkan oleh lapisan ruang yang bergeser ini. Hingga cahaya hitam raksasa yang ditembakkan dari kapal impian menghantamnya. Tidak terjadi pembelokan apapun. Perisai distorsi ruang itu bahkan tidak mampu bertahan 1 detik pun, seperti selembar kertas yang dilempar ke dalam minyak panas. Ia langsung berkerut hebat, runtuh, dan seluruh perisai itu seketika diratakan oleh dorongan cahaya hitam tersebut. Sesaat kemudian, cahaya hitam itu menembus tubuh kapal perang ras Serigala Taring. Kapal itu tidak langsung tertembus seperti milik ras langit, melainkan mulai dari titik hantaman. Pelat-pelat logamnya runtuh lapis demi lapis. Struktur kapal perlahan hancur seperti dijilat api. Ruang-ruang kabin tercabik satu persatu, deretan ruang pembekuan. Di dalamnya terbalik, pecahan kaca dan udara dingin berhamburan bersama. Para prajurit ras Serigala Taring bahkan tidak sempat berteriak. Bersama cairan pembeku mereka lenyap menjadi kehampaan. Konsol kendali di samping Kroba langsung meledak. Gelombang sisa antimateri menyapu setengah tubuhnya. Ia secara refleks mengangkat tangan untuk menahan, tetapi hanya bisa menyaksikan lengannya menghilang mulai dari ujung jari. Bukan terpotong, melainkan berubah menjadi kehampaan. Kulit, tulang, otot, darah, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Batas hilangnya halus seperti dipotong oleh semesta itu sendiri. Rasa sakit yang hebat datang terlambat. Kroba mengeluarkan raungan penuh amarah yang memilukan. Taringnya sepenuhnya keluar. Matanya dipenuhi warna merah darah. Kaos! Yahoras! Raungannya disalurkan melalui saluran komunikasi, hampir menghancurkan frekuensi itu sendiri.
Menghadapi teriakan tersebut, di jembatan kapal impian, Zhang Yi hanya menggerakkan pergelangan tangannya dengan santai. Meriam kedua, mengenai target. Tingkat kerusakan struktur keseluruhan kapal ras serigala taring mencapai 31%. Lukeran segera melaporkan, lapisan kendali utama masih memiliki beberapa bagian yang utuh, tetapi telah kehilangan daya dorong dan sistem gravitasi. Diperkirakan dalam 10 menit akan sepenuhnya tertangkap oleh gravitasi koridor bintang. Di kejauhan, kapal perang ras Titan akhirnya membuka tembakan. Sinar energi tebal memancar dari haluan kapal mereka, dilapisi lingkaran-lingkaran plasma, dengan kekuatan yang mengerikan. Ras baja juga tidak lagi menahan diri. Kubus-kubus hitam diluncurkan dari bagian bawah kapal, terbuka di ruang hampa, berubah menjadi platform tembakan terapung, lalu menghujani kapal impian dengan rentetan energi padat. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang seolah ditenun menjadi jaring raksasa oleh tak terhitung pita cahaya. Jika ini adalah kapal Tianhai 2 tahun lalu, menghadapi daya tembak seperti itu mungkin sudah hancur berkeping-keping. Namun saat ini, yang muncul di sekitar kapal impian hanyalah perisai setengah transparan yang tampak redup. Sinar energi yang cukup untuk menghancurkan kota itu menghantam perisai, hanya menimbulkan riak demi riak. Riak itu menyebar hingga ke tepi perisai, bergoyang ringan, lalu lenyap ke dalam kehampaan. Jika dikonversi, energi meriam utama mereka yang mengenai perisai kita hanya setara dengan 0,03 kali output meriam penghancur planet. Mata Lukeran dipenuhi cahaya kegembiraan saat ia menyebutkan angka yang kejam itu. Ia memandang kapal-kapal 5 peradaban kuno yang sedang berjuang dalam keputusasaan, mencoba memusatkan tembakan untuk menghancurkan kapal impian dengan sedikit rasa meremehkan. Kalian sama sekali tidak memahami tingkat teknologi kota Tianhai saat ini. Artinya kita bisa diam di tempat sambil menerima serangan mereka selama puluhan menit? Xu Pangzi bertanya sambil menggigit burrito. Secara teori tentu bisa. Ini adalah teknologi perisai energi terbaru. Lukeran mengangkat bahu. Tapi tidak perlu. Tentu saja tidak perlu, ujar Zhang Yi dengan nada datar. Langsung hancurkan saja mereka. Untuk apa membuang waktu? Di alam semesta, ini adalah wilayah kita. Selama kapal-kapal itu dihancurkan, para prajurit 5 ras yang kehilangan tempat bergantung hanya tinggal menunggu waktu untuk mati. Ia mengangkat tangan, lalu kembali menandai satu target. Lanjutkan serangan. Waktu pengisian meriam penghancur planet antimateri memang agak lama. Setiap kali membutuhkan puluhan detik. Namun, Zhang Yi sama sekali tidak terburu-buru, karena serangannya dapat dengan mudah menghancurkan kapal 5 ras, sementara tembakan gabungan mereka hanya seperti menggelitik kapal impian. Segera, cahaya hitam abadi itu kembali muncul. Kali ini, Gu Chawen dari ras Titan tidak berteriak marah. Ia hanya mengangkat kepala, menatap tajam cahaya hitam yang sangat pekat itu. Dan untuk pertama kalinya di wajah kasarnya, muncul emosi yang disebut keputusasaan. Ia sangat memahami apa itu. Itu bukan sekadar senjata, melainkan vonis bagi seluruh generasi peradaban mereka. Tak disangka, gumam Gu Chawen, kami hidup hati-hati selama begitu banyak era, bersembunyi di bawah tanah planet bumi untuk bertahan hidup hingga sekarang. Dan akhirnya justru mati di tangan generasi penerus. Cahaya hitam menembus kapal. Struktur internal kapal ras Titan sangat berbeda dengan ras langit. Tidak ada koridor indah atau cahaya lembut, yang ada hanya pilar logam kasar. Pelat baja bertumpuk seperti gunung, serta pipa-pipa energi berwarna perak yang melilit seperti pembuluh darah. Sinar antimateri menembus salah satu pipa energi utama, dan darah kapal itu langsung mengalir terbalik. Di salah satu ruang kabin, puluhan prajurit Titan sedang melakukan pemeriksaan terakhir pada mecha berat. Belum sempat mengunci baut terakhir, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar ringan. Seorang prajurit secara refleks meraih pegangan di sampingnya. Pada detik berikutnya, ia melihat pipa energi setebal batang pohon di depannya menggembung. Lalu permukaannya seolah digigit oleh sesuatu yang tak terlihat. Cahaya biru putih yang sangat terang menyembur dari bekas gigitan itu,
menerangi seluruh kabin. Bayangan mereka terpaku di dinding, tertarik menjadi sangat panjang dalam sekejap singkat. Lalu, bahkan bayangan itu pun ikut tertelan. Dalam proyeksi di jembatan kapal impian, semua itu hanya tampak sebagai luka hitam yang muncul dari haluan hingga buritan kapal Titan. Luka itu muncul, lalu mulai melebar. Seluruh kapal seolah dibelah dari tengah oleh pisau tak kasat mata. Di dalam celah itu bukan api, bukan ledakan, melainkan kehampaan yang sunyi. Daya tempur kapal induk ras Titan hilang. Perisai kapal ras baja runtuh dalam hitungan mundur, 27 detik. Struktur kapal negara Jepang mengalami getaran frekuensi tinggi. Mereka mencoba melakukan lompatan ruang. Situasi saat ini telah membuat 5 ras itu benar-benar putus asa. Tak peduli seberapa keras mereka memusatkan tembakan, meriam energi mereka yang besar hanya mampu menimbulkan riak kecil di perisai kapal impian tanpa mampu menembusnya. Ras Jepang akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Ini adalah perburuan terhadap kita. Kita telah salah memahami hubungan antara pemburu dan mangsa. Cepat lari! Melanjutkan pertempuran sekarang sama saja mencari kematian. Mereka harus melarikan diri. Lompatan ruang, Zhang Yi tertawa pelan. Di sini, di hadapanku, Zhang Yi, apa kalian sedang bercanda? Di tepi koridor bintang, kelengkungan ruang telah lama tercabik-cabik oleh peninggalan ras bintang. Melakukan lompatan ruang secara paksa di tempat seperti ini tidak ada bedanya dengan membangun pijakan di tepi tebing yang sedang diguncang gempa, lalu melompat turun.